Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel tutorial makelar Edjan bersama Cakra guys. Oke, semoga semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya masih diberi kesehatan lahir dan batin. Oke, di kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tutorial cara penanganan TV yang ada di meja ini, LG 42 in serinya 42LN 5100 dengan kerusakan layar garis-garis guys, atau dalam kata lain awal mulanya penyakit TV berbayang, goyang-goyang, dipaksa hidup, akhirnya jadi garis-garis guys. Oke, gimana tutorial pengecekan dan pengerjaannya? Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat kami bagikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi satu acuan untuk perbaikan TV Anda di rumah guys. Tetap di sini aja bareng Cakra di tutorial makelar Edjan. Selepas ini kita langsung bongkar guys. Oke, sebelum kita bongkar, kita cek dulu kerusakannya seperti apa guys ya. Kita pasang listriknya, kita coba nyalain. Oke, TV sudah on ya. Nah, itu guys ya. Tuh rusaknya seperti itu guys ya. Nah, ini ada garis pertama awalnya, garis membentang. Terus sekarang tinggal yang normal ini hanya di ujung ini guys ya. Oke, selepas ini kita bongkar, mudah-mudahan ini bisa diatasin. Oke, setelah kita bongkar unitnya, ini isi dari spare part modul ya. Dalamnya 42LL 5100 atau juga 42LN 4900 guys ya. Oke, power supply-nya ini ya, modelnya. Ini model mainboardnya guys ya. Oke, ini blok tikonnya. Yang bermasalah ini di layar guys ya. Oke, kita langsung bongkar. Dan gimana step-step cara pengecekannya, tetap di sini aja. Tapi sebelum kita lanjut, bantu support channel kami dulu guys dengan like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru, cara perbaikan TV, LCD LED, plasma, dan lain-lain guys. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah support channel kami selama ini. Mudah-mudahan ilmu yang kami bagikan berkah dan bermanfaat untuk Anda guys. Oke, langsung kita bongkar. Langsung kita ukur-mengukur di mana tegangan yang bermasalah dan solusinya gimana. Di sini aja bareng Cakra.
Oke. Ini bentuk dari blok T-Con-nya guys ya. Dia menggunakan panel LG ya. LG display. Tapi kadang-kadang ada panel lain yang digunakan LG seperti panel AUO yang biasa dipakai di seri 43 in ya. Untuk jenis LG terbaru guys ya. Oke, ini bentuk T-Con-nya. Terus kita coba mengukur jalur mana yang bermasalah guys. Kita siapkan dulu alat pengukuran. Oke, kita nyalakan dulu guys TV-nya. Oke, TV sudah on ya. Kita cek-cek untuk jalur mana yang bermasalah. Oke, kita cek dulu untuk tegangan PCC input ya. Dari mainboard ke T-Con ya. Oke, 12 on volt ya guys ya. Terus kita cek untuk tegangan VDD nya. Oke ya. Oke, dia main-main guys ya. Tuh, tegangannya main-main dari 67 berikut seterusnya ya, main-main ya. Kita cek tegangan untuk VGH nya. Nah, untuk VGH-nya yang harusnya sekitar 27 sampai 28 volt. Nah, ini goyang-goyang guys ya. Oke, kita cek dulu untuk VGL apakah ikut juga bergoyang. Nah, ternyata sama ya guys ya. Untuk tegangan VGL-nya juga ikut main ya atau bergoyang ya. Oke, kita cek untuk PCC. Sini V-core-nya ya. Kita cek untuk V-core-nya 1,8 volt ya. Oke ya. Aman ini. Ternyata ada beberapa tegangan yang main ya. Mungkin diakibatkan dari gambar yang periodik, goyang-goyang garis-garis guys ya. Oke. Kita cabut dulu untuk listriknya. Terus langkah berikutnya kita akan buka ya salah satu kabel fleksibel. Kita buka yang sebelah sini, terus kita ukur apakah masih sama ya untuk tegangannya main atau tidak ya. Oke, kita nyalakan kembali unitnya. Kita ukur. Oke, sudah on. Di sini fuse-nya tadi ya. Oke, nah fake ya. Oke, sudah tidak main guys ya. Kita cabut ini, kita buktikan untuk tegangan VGH nya. Nah, harusnya segini guys ya. Kalau tadi itu main periodik ya, jadi naik turun ya. Oke, untuk tegangan VGL nya ada di -5 ya. Oke. Terus di sini ada tegangan AVDD ya. Di sini ada tegangan AVDD 15 volt ya. Oke, normal. Kita lihat V-core-nya di sini 1,8 volt ya. Oke, normal juga guys ya untuk tegangan V-core di sini. Oke, berarti bisa dipastikan untuk jalur yang sebelah sini ya itu bermasalah guys ya. Apakah jalur sini juga bermasalah? Kita akan buktikan guys. Kita matikan dulu lagi. Terus kita pasang jalur yang sebelah sini. Kita copot kembali untuk fleksibel yang sebelah sini.
Jadi untuk mengetahui kanan kiri jalur mana yang bermasalah bisa dengan cara mengukur atau juga dengan cara melepas langsung melihat di tampilan layar guys ya. Oke. Ini yang tadi kita lepas, kita pasang kembali. Terus kita nyalakan kembali unit. Oke, kita cek PCC-nya. Oke ya. Tuh fake ya. Kita cek dengan VGL-nya guys. Nah, main guys ya, yang harusnya 5 volt dia main dari 4 volt naik ke 5 volt ya. Begitu juga kita cek VGH. Nah, VGH-nya jadi yang harusnya 28 jadi 12 volt, naik periodik ke 18 volt, 19 volt, begitu seterusnya ya. Nah, ternyata bisa dipastikan memang jalur yang sebelah sini yang bermasalah guys. Kita akan ngerjakan unit ini dengan berapa cara. Ada cara solasi, ada cara menjumper, dan ada cara mengcut sebagian jalur yang bermasalah guys ya. Oke. Kita akan coba mensolasi dulu untuk awal ya. Kita mencoba dengan cara solasi, apakah berhasil atau tidak. Kita matikan dulu, habis itu kita coba tutup berapa jalur di sini yang tentunya bermasalah ya. Di sini ada jalur CLK 1 sampai CLK 6 guys ya. Oke. Kita akan menutup sebagian dari CLK. Oke. Apakah bisa diatasi atau tidak untuk penyakit TV yang tadi guys ya. Oke, kita akan coba untuk menutup jalur dulu guys. Oke, kita siapkan dulu solasi. Oke, Anda bisa menggunakan solasi kado atau juga solasi ini. Oke, coba kita tutup untuk jalur yang sebelah sini guys ya. Oke, bisa dipastikan untuk jalur yang sebelah sini bermasalah, sedangkan jalur yang sebelah sini tadi aman ya. Oke, kita pasang kembali fleksibel yang di sini. Terus kita ambil sedikit untuk solasi. Oke, kita potong sedikit untuk solasi. Apakah dengan metode ini berhasil? Kita buktikan guys ya. Jadi tidak semua penyakit untuk layar berbayang itu bisa diatasi dengan solasi ya. Ada juga cara lain dengan cara menjumper atau dengan cara memutus jalur dan menjumper guys ya. Oke. Oke, ini sudah kita tutup jalur yang bermasalah. Oke. Kita coba nyalain kembali unitnya dan kita lihat hasilnya setelah kita solasi ya di bagian situ guys ya. Oke, on. Tuh. TV sudah nyala. Kita lihat hasilnya. Nah, alhamdulillah sudah keluar gambarnya guys ya. Ternyata memang benar di sebelah sini yang bermasalah ya. Oke, tapi ada efek lain guys ya. Nah, ini gambarnya jadi slow motion ya. Tuh, stop ya, nge-stuck ya. Nah, itu guys. Tuh, stop. Tapi yang di atas ini oke. Normal ya, yang paling pojok ya. Tuh gambar aslinya itu guys ya. Ini tapi tetap slow motion setelah kita tutup dengan menggunakan solasi ya. Oke, kita coba cara lain guys ya. Dengan mengcut ya. Mengcut dan menjumper ya. Oke, kita coba dengan cara menjumper apakah berhasil menangani kasus yang seperti ini atau kok kedua cara
menjumper dan menutup jalur guys, yang akan kita gunakan mengatasi masalah ini guys ya. Oke, kita coba cara yang kedua guys ya. Kita lanjut ke cara yang kedua guys ya. Berhubung kita solasi saja tidak cukup ya guys, masih meninggalkan gambar yang stuck atau dibilang slow motion ya. Oke, kita menggunakan cara yang kedua guys ya. Di sini ada IC level shifter ya. Jadi kita akan mencari dari IC level shifter ini di outnya ini yang mana bermasalah, yang bisa menyebabkan gambar bergoyang periodik ya. Oke, kita akan coba nyalakan, terus nanti kita menjumper ya ke VGH ODD, ke VGH, atau juga di VGL ke VGH event ya. Oke, berbeda dengan jalur Ticon AUO ya, yang biasa digunakan LG juga ya. Berhubung yang akan kita kerjakan ini menggunakan layar LG ya. Oke, ada juga unit LG menggunakan layar AUO ya. Nah, kita akan mencari ODD dan jalur event ya. Kalau untuk AUO, dia mencari di jalur LC1 atau LC2 ya. Oke, kita cari jalur yang bergoyang di sini antara berapa pin di sini, nanti kita akan jumper ODD ke VGH atau event ke VGL atau sebaliknya ya, sampai ditemukan tegangan dan gambar tidak bergoyang lagi guys ya. Oke, kita akan mencari di out dari level shifter. Terus kita coba cari jalur, bisa kalian jumper di sini, juga di tempat lain, atau di jumper di jalur yang sebelah sini. Kita cari guys, ini biasanya ada VGH atau VGL di bagian sini, nggak tahu yang mana, nanti kita cek. Terus nanti kita di cut jalur yang dari out IC level shifter yang bergoyang ya. Nanti kita akan jumper berapa pin di sini, 2 pin menuju ke VGH atau VGL guys ya. Oke, kita hidupkan kembali, terus kita ukur di mana yang akan kita potong guys, untuk kita jumper ke VGH dan VGL ya. Oke, lanjut kita nyalakan dulu TV-nya, kita cek jalur mana yang akan kita cut dan kita jumper guys ya. Oke, di sini ada IC level shifter ya. Kita cari jalur yang mana yang bermasalah, yang bergoyang ya. Kita lihat di sini. Jalur yang pertama sini minus ya untuk VGH. Ini untuk VGL ya. Terus jalur yang di sini juga minus di pin kedua dari sini. Terus kita cek di sini. Nah, ini untuk minusnya. Ini untuk jalur ODD atau event ya guys ya. Nah, ini dia berubah-ubah ya. Kadang jadi VGH, kadang jadi VGL ya guys ya. Oke, kita sudah dapatkan satu jalurnya di pin nih ketiga dari 1, 2, 3 ya. Biasanya dia di sebelahnya juga ya. Biasa untuk ODD atau event. Oke, ini. Nah, ini guys ya, bergoyang ya. Nah, berarti untuk dua jalur ini guys, nih, ini jalur 1, 2 ya. Jalur ketiga sama keempat ini akan kita cut ya, nanti cut di sini. Nanti kita akan jumper ke VGA sama VGL ya. Oke, kita cek dulu untuk di sini. Biasanya di sini jalur antara 3 pin ini ada VGA, VGL ya. Oke, kita cek jalur yang pertama. Oke, ini VGL ya, untuk jalur yang ujung ya guys. Oke, terus di sebelahnya, oke, tegangan VGA guys ya. Nah, nanti kita sudah dapatkan di mana jalur tata letak yang akan kita jumper ya. Oke, di sini VGH, di sini VGL. Oke, di sini kedua jalur yang akan kita cut, ODD sama event ya. Terus kita cut
di out dari IC level shifter, terus kita jumper ke pin ini guys ya. Dan gimana hasilnya? Mudah-mudahan bisa diatasin guys ya. Oke, kita kerjain dulu, kita kerik terus kita jumper ya. Oke, di sini sudah kita dapati, kita cut ya. Jangan sampai ke jalur yang lain, hanya 2 pin aja guys ya, karena ini yang bergoyang ya. Oke, kita motong secara nyamping sekali jalan ya. Oke, terus kita nyalain kembali apakah masih nyambung atau tidak ya yang sudah kita cut. Oke, setelah kita cut ya, pastikan betul-betul terpotong dari out dari IC level shifter ya, atau LC1 LC2 kalau untuk AUO, kalau untuk LG VGH ODD dan VGH event ya. Oke, kita cek untuk tegangan yang bergoyang. Oke, di sini nah sudah putus ya, sebelahnya juga kita cek. Oke, juga sudah putus guys ya. Terus yang di atasnya kita lihat. Oke, nah ini yang tadi sebelum kita cut yang di atasnya ya guys ya. Begitu juga untuk sebelahnya guys ya. Tuh, kadang jadi VGH, kadang jadi VGL ya. Oke, langsung kita jumper dari test point ini. Kita jumper dari sini ke sini, atau dari kita akan menjumper ODD ke VGH atau di VGL ke event ya, atau sebaliknya ya. Dimana kita lihat hasilnya, apabila dia tetap goyang ODD ke VGH, event ke VGL, bisa disesuaikan penjumperan, bisa ODD ke VGL atau juga event ke VGH guys ya. Oke, sesuai kebutuhan. Jadi biar layar tidak bergoyang lagi dan tidak garis-garis seperti yang tadi guys ya. Oke, kita jumper dulu. Sediakan email ya. TV-nya kita matikan dulu guys. Awas dalam penjumperan TV tidak dimatikan. Kalau kita solder nanti bisa mengakibatkan dari IC T-Con itu bermasalah ya, bisa jebol ya. Oke, kita cari dulu untuk email. Anda bisa menggunakan kawat email atau juga dari kabel ya, kabel yang tipis aja guys ya, nggak usah yang tebal-tebal. Oke, ini saya menggunakan kabel email, diambil dari dinamo motor miliknya DVD ya. Oke, ini biasa kita gunakan ya, jadi agak-agak kecil. Bisa juga menggunakan kabel lain guys ya. Oke, kita akan coba jumper dari test point sini ke test point sini. Anda juga bisa menjumper di daerah sini guys ya. Cuma di sini agak rumit jumpernya ya. Kita lebih baik kita jumper di sini. Jadi untuk jalur yang CLK sampai seterusnya ini tidak putus jalur ya, karena kalau kita nyambung nanti agak susah ya guys ya. Oke, jika terjadi gagal ya. Jadi kita siapkan dulu untuk kawat emailnya ya. Oke, saatnya penjumperan guys ya. Kita sudah potong pendek aja untuk
kawat jumper ya. Oke, kita siapkan dulu untuk kawat jumpernya. Terus untuk jalur yang di pikon kita pancing solderan ya guys. Oke. Tadi untuk yang di jalur di ujung sini VGH ya, terus yang di jalur keduanya dari ujung VGL ya. Kita akan jumper di sini 2 pin, ada pinnya. Oke, kita jumper. Oke. Oke, 2 jalur sudah kita jumper guys. Pastikan jangan sampai ada jumperan yang bersinggungan atau konslet guys ya. Kita cek dulu, terus kita nyalakan dan gimana hasilnya guys. Oke, ini yang sudah kita jumper guys ya. Oke, tadi ada dipotong di jalur yang sebelah sini ya. Oke, di sini yang dari AC level shifter kita potong, ya masuk ke VGH, VGL ya. Terus kita jumper. Oke, itu hasilnya guys. Dan kita coba kita nyalakan gimana hasilnya setelah kita jumper ya, tanpa kita lepas solasi yang ditutup ya, tanpa melepas dari solasi yang sudah kita pasang ya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Kita nyalain unitnya. Ini sudah on hasilnya. Nah, ternyata benar guys ya. Untuk penyakit yang jenis ini 2 cara yang digunakan ya. Oke, plaster sudah timbul. Tidak hanya meninggalkan sedikit garis di atas guys ya. Nanti ada cara lain untuk menghilangkan garis ini di tutorial-tutorial berikutnya. Mudah-mudahan Cakra bisa bagi. Oke, ini untuk referensi saja. Perbaikan TV Anda dengan kerusakan yang seperti tadi, tinggal kita kasih antena ya. Kita lihat hasilnya nanti. Oke, jadi untuk jenis ini menggunakan 2 cara dengan menjumper ya, mengcut, menjumper, terus menutup solasi guys ya. Oke, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat aja untuk Anda semua. Bantu support channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis guys, agar kamu tidak ketinggalan tutorial-tutorial berikutnya guys. Oke, semoga ilmunya bermanfaat dan berkah untuk Anda. Kita jumpa lagi di tutorial lainnya. Cakra di sini, tetap stay aja di tutorial Maklar Etian. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.